Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iin Nur Inayah dari program studi Teknologi Pangan semester 4. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Biokimia Pangan dan materi yang akan dibahas pada video ini yaitu air dalam bahan pangan. Air adalah suatu zat organik yang terdiri dari dua buah atom hidrogen yang berikatan kovalen dengan sebuah atom oksigen dengan rumus molekul H2O. Ikatan kovalen adalah jenis ikatan kimia yang terjadi antara dua atau lebih atom non-logam, di mana mereka berbagi pasangan elektron secara bersama. Seperti dalam molekul air, ikatan kovalen adalah ikatan yang menghubungkan antara atom O dengan atom H, di mana atom oksigen berbagi pasangan elektron dengan dua atom hidrogen membentuk ikatan kovalen tunggal. Sedangkan ikatan hidrogen merupakan daya tarik-menarik di antara kutub positif sebuah molekul air dengan kutub negatif molekul air lainnya, yang menyebabkan terjadinya penggabungan molekul-molekul air melalui ikatan hidrogen. Itulah mengapa ketika kita menyeduh kopi dan gula dengan menggunakan air panas bisa larut, yaitu karena di dalam air terdapat ikatan hidrogen dan adanya sifat kepolaran yang dapat melarutkan antara kopi dan gula atau senyawa polar lainnya, di mana air merupakan senyawa polar karena memiliki momen dipol yang akan menyebabkan molekul air dan senyawa polar lainnya saling menarik satu sama lain sehingga akan membentuk ikatan hidrogen. Air merupakan komponen utama bahan pangan yang berperan penting dalam menentukan berbagai reaksi kualitas bahan pangan. Air dalam bahan pangan terdapat dalam tiga bentuk, yaitu air bebas, air terikat lemah, dan air terikat kuat. Air bebas adalah air yang sebagian besar ditemukan di dalam sel, ruang-ruang antar sel, dan pori-pori bahan pangan. Jaringan bahan pangan tersusun atas sel-sel. Setiap sel dalam jaringan dibatasi oleh ruang sebagai jalur pendistribusian zat-zat gizi ke seluruh sel. Jalur tersebut berisi air bebas yang berfungsi sebagai pelarut. Air terikat lemah adalah air yang terserap pada permukaan koloid seperti protein, pektin, dan selulosa. Sedangkan air terikat kuat adalah air yang membentuk hidrat dengan komponen lain. Ikatannya bersifat ionik sehingga relatif sulit untuk diuapkan. Berdasarkan sifat terikat secara fisik, air dibagi atas tiga tipe, yaitu yang pertama air terlarut, yaitu air yang terdapat dalam bahan padat dan seakan-akan larut dalam bahan tersebut. Yang kedua yaitu air kapiler, yaitu air yang terikat dalam rongga-rongga jaringan kapiler halus dari bahan makanan. Dan yang ketiga air adsorpsi, yaitu air yang terikat pada permukaan. Air ini merupakan keseimbangan dari uap air yang ada di udara sekelilingnya, sehingga jumlahnya dipengaruhi oleh kelembapan dan suhu lingkungan. Berdasarkan sifat terikat secara kimia, air dibagi atas dua tipe, yaitu air kristal dan air konstitusi. Air kristal adalah air yang terdapat dalam bentuk kristal yang dibentuk oleh garam-garam mineral pada bahan makanan dan terikat sebagai molekul-molekul dalam bentuk H2O. Dan air konstitusi adalah air yang terikat secara kimia dengan senyawa bahan makanan dan merupakan bagian dari molekul senyawa padatan tertentu atau bukan dalam bentuk H2O. Sedangkan berdasarkan derajat keterikatan air dalam bahan makanan, molekul air dibagi atas 4 tipe, yaitu tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Pada tipe 1, molekul air yang terikat secara kimia dengan molekul-molekul lain melalui suatu ikatan hidrogen yang berenergi besar. Derajat pengikatan air ini sangat besar sehingga tidak dapat membeku pada proses pembekuan dan sangat sukar dihilangkan dari bahan. Pada tipe 2, molekul air yang terikat secara kimia membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air lainnya. Air tipe ini terdapat dalam mikrokapiler dan sukar dihilangkan dari bahan. Pada tipe 3, molekul air yang terikat secara fisik dalam jaringan-jaringan matriks bahan seperti membran kapiler, serat, dan lain-lain. Air tipe ini disebut air bebas, mudah dikeluarkan dari bahan, dan apabila diuapkan seluruhnya, kadar air bahan akan mencapai 12-25%. Air tipe ini dapat dimanfaatkan pertumbuhan jasad renik dan merupakan media bagi reaksi-reaksi kimia. Sedangkan pada tipe 4, air yang tidak terikat dalam jaringan suatu bahan atau air murni, dengan sifat-sifat air biasa dan keaktifan penuh.
Air memiliki beberapa fungsi penting dalam bahan pangan, di antaranya yang pertama yaitu sebagai pelarut. Air bertindak sebagai medium di mana banyak reaksi kimia terjadi. Ini melarutkan garam, gula, dan banyak komponen lain yang penting untuk proses pembuatan makanan dan pencernaan. Yang kedua yaitu sebagai pengatur suhu. Air memiliki kapasitas panas yang tinggi, yang berarti dapat menyerap banyak panas sebelum meningkatkan suhu. Ini membantu dalam menjaga suhu bahan pangan selama pengolahan dan penyimpanan. Yang ketiga sebagai medium reaksi kimia. Banyak reaksi kimia dan bahan pangan seperti hidrolisis dan oksidasi yang memerlukan air sebagai medium. Yang keempat sebagai pengatur tekstur. Air mempengaruhi tekstur produk pangan, misalnya kelembapan pada roti diperoleh dari kandungan airnya. Fungsi yang kelima yaitu sebagai pengawet alami. Dalam beberapa kasus, air yang dihilangkan dari bahan pangan, misalnya melalui pengeringan, dapat mengurangi aktivitas mikroorganisme dan memperpanjang masa simpan produk. Fungsi yang keenam sebagai transportasi nutrisi. Air membantu dalam transportasi nutrisi dan zat lain di dalam tanaman dan juga selama proses pencernaan di dalam tubuh. Fungsi yang ketujuh yaitu sebagai aktivitas air atau AW. Ini adalah ukuran dari air yang tersedia untuk reaksi kimia dan pertumbuhan mikroorganisme. AW yang rendah dapat menghambat pertumbuhan mikroba dan oleh karena itu dapat digunakan sebagai strategi pengawetan. Yang kedelapan sebagai partisipasi dalam reaksi biokimia. Air berpartisipasi dalam reaksi biokimia seperti hidrasi dan dehidrasi yang terjadi dalam bahan pangan. Fungsi yang ke-9 sebagai pengaruh pada cita rasa. Air dapat mempengaruhi cita rasa bahan pangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui pelarutan dan distribusi komponen rasa. Dan yang terakhir yaitu sebagai pengaruh pada penampilan. Air memberikan penampilan yang segar pada sayuran dan buah-buahan dan mempengaruhi penampilan produk pangan lainnya. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.